Satu nama, dua wajah. Bagi satu generasi, dia adalah bapak pembangunan yang menyelamatkan bangsa dari krisis. Bagi generasi lain, dia adalah arsitek represi. Pada November 2025, negara secara resmi menyebutnya pahlawan. Inilah kisah tentang Soeharto dan pertempuran ingatan yang belum usai. Sejarah adalah medan pertempuran ingatan, dan di Indonesia tidak ada satu sosok pun yang pertarungan ingatannya lebih sengit selain Soeharto. Selama 32 tahun, ia adalah arsitek tunggal sebuah era. Bagi sebagian, ia bapak pembangunan. Bagi yang lain, ia simbol represi. Pada 10 November 2025, pertempuran ingatan itu mencapai puncaknya. Di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Besar TNI Purna HM Soeharto. Keputusan yang membelah bangsa. Untuk memahami mengapa satu nama bisa menjadi pahlawan sekaligus pesakitan, kita harus kembali ke awal, ke rahim kekacauan yang melahirkannya. Jakarta 1965. Indonesia berada di tubir jurang. Peristiwa gerakan 30 September menciptakan vakum kekuasaan. Ekonomi hancur, inflasi meroket. Di jalanan, amarah mahasiswa tumpah ruah dalam 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Bubarkan PKI, bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Di tengah kekacauan inilah satu nama mulai menonjol dari barak militer. Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat. Puncak krisis terjadi pada 11 Maret 1966. Presiden Soekarno terdesak situasi keamanan di sidang kabinet menyingkir ke Istana Bogor. Malam itu, ia didatangi 3 jenderal Angkatan Darat. Hasilnya, sepucuk surat yang akan mengubah takdir Indonesia. Surat Perintah 11 Maret, Super Semar. Super Semar adalah sejarah gelap Indonesia. Hingga hari ini, naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Kontroversi menyelimutinya, apakah surat itu diberikan sukarela atau di bawah paksaan? Apapun kebenarannya, di tangan Soeharto, surat perintah pemulihan keamanan itu ditafsirkan sebagai mandat politik. Soeharto bergerak cepat. Keesokan harinya, 12 Maret 1966, ia membubarkan PKI. 6 hari kemudian, 15 menteri loyalis Soekarno ditangkap. Roda sejarah telah berputar. Soeharto, sang master legalitas semu, tidak mau terlihat seperti seorang diktator militer. Ia membungkus pengambil alihan kekuasaan ini dengan jubah konstitusional. Melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, kekuasaan Soekarno dicabut lapis demi lapis. Pada 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden. Akhirnya, pada 26 Maret 1968, MPRS menetapkannya sebagai presiden penuh. Era Orde Lama telah berakhir, Orde Baru telah lahir. Soeharto mewarisi negara yang bangkrut. Ia menawarkan sebuah kontrak sosial baru kepada rakyatnya. Filosofinya dirangkum dalam trilogi pembangunan: stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan. Urutannya jelas, stabilitas adalah harga yang harus dibayar untuk pembangunan. Dan pembangunan itu memang nyata. Melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, Indonesia yang tadinya minus mencatatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Puncaknya terjadi pada 1984. Indonesia yang pada tahun 70-an adalah salah satu importir beras terbesar di dunia, secara ajaib mencapai swasembada pangan, sebuah pencapaian yang diakui oleh Badan Pangan Dunia, FAO. Ini adalah warisan emas Soeharto. Tapi stabilitas di atas segalanya, dan pilar penjaga stabilitas itu adalah militer.
Soeharto melembagakan sebuah konsep bernama Dwi Fungsi ABRI. Tentara kini memiliki dua peran, menjaga keamanan negara sekaligus memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dampaknya masif. Perwira militer aktif dan purnawirawan menduduki posisi-posisi sipil kunci, mulai dari bupati, wali kota, gubernur, duta besar hingga direksi BUMN. Fraksi ABRI duduk di parlemen tanpa dipilih. Kekuatan politik sipil dimarginalkan. Dwi Fungsi ABRI adalah instrumen yang memastikan stabilitas nasional ala Soeharto, yang disebut sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan. Namun stabilitas itu memiliki harga yang sangat mahal. Di balik fasad pembangunan, Orde Baru adalah rezim yang represif, kritik dibungkam, oposisi diberangus. Sejarah mencatat daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat yang sistematis. Ada penembakan misterius atau Petrus 1982-1985, di mana ribuan orang yang dituduh preman dieksekusi tanpa pengadilan. Ada peristiwa Tanjung Priok 1984, di mana aparat menembaki massa pengunjuk rasa. Ada peristiwa Talang Sari 1989, ada pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM di Aceh yang brutal, dan pendudukan di Timor Timur yang penuh kekerasan. Pasca reformasi, pengadilan HAM ad hoc gagal membawa keadilan bagi para korban. Jika represi adalah alat kontrol politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN adalah alat kontrol ekonominya. KKN di era Orde Baru bukanlah penyakit, melainkan algoritma kekuasaan yang sistemik. Di pusatnya adalah keluarga dan kerabat presiden sendiri, yang dikenal sebagai keluarga cendana. Putra-putri dan kroni Soeharto diberikan akses istimewa, fasilitas, dan monopoli atas sektor-sektor strategis, dari mobil nasional, perdagangan cengkeh, hingga proyek-proyek infrastruktur. Instrumennya legal, Soeharto menggunakan keputusan presiden atau Kepres untuk melegitimasi praktek ini. Salah satu instrumen utamanya adalah Yayasan Supersemar, yang diwajibkan menerima setoran dari bank-bank negara. Tuduhan KKN ini bukan sekedar opini. Pada 2015, Mahkamah Agung MA menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi 4,4 triliun rupiah kepada negara karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Ini adalah fakta yuridis yang tak terbantahkan. Dan kita kembali ke tahun 2025. Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadly Zon memberikan justifikasi. Gelar pahlawan diberikan bukan untuk masa kepresidenannya, melainkan untuk jasa perjuangannya di masa kemerdekaan. Perannya dalam serangan umum 1 Maret 1949 dan Operasi Mandala pembebasan Irian Barat. Pemerintah mengklaim kasus-kasus hukum terkait HAM dan Orde Baru telah tuntas. Publik terbelah. Para pendukung seperti Jusuf Kalla dan organisasi NU serta Muhammadiyah berargumen bahwa jasa Soeharto dalam pembangunan jauh lebih besar daripada kesalahannya. Namun bagi para penolak, Amnesty International, ICW, dan para korban, keputusan ini adalah penghinaan. Mereka menunjuk pada ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998, sebuah produk hukum reformasi yang masih berlaku, yang secara eksplisit menuntut pengusutan KKN atas nama Soeharto. Pahlawan atau bukan? Keputusan telah diambil, namun perdebatan tidak akan pernah usai. Soeharto kini telah dilembagakan sebagai pahlawan nasional. Namun ia juga akan selamanya menjadi pengingat paling kompleks tentang dua wajah Indonesia, antara impian pembangunan dan mimpi buruk represi.